Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka Ayo Kultum Sejenak Untuk Berbuka. Bersyukur pada Allah kita telah disampaikan pada hari keempat di bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah ini, bertepatan dengan hari Ahad 26 Maret 2023 Masehi. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amal ibadah yang menyertai siam dan qiyam kita di bulan Ramadan ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik seperti apa yang Ia ridhai dan Ia cintai, insyaallah. Teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di pendalaman surah-surah pada juz amma, dan tentunya surahnya akan terurut sesuai dengan jumlah hari yang tersisa pada Ramadan tahun ini. Sebelumnya telah kita membahas dengan kandungan yang cepat di surah Al-Ghasyiyah, dan kini kita masuki insyaallah di surah ke-89 dalam urutan Mushaf Al-Quran, yaitu surah Al-Fajr. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surah ini dan kandungan dimaksud, insyaallah kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Fajr yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Syarifuddin Zaki. Kami mengajak kepada teman-teman semua untuk menyimak dengan seksama, mengikuti bacaannya dengan baik, dan insya Allah kita juga bermohon semoga dengan bacaan itu memberikan satu sentuhan kepada jiwa kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ciri insan beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman itu bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ada konfirmasi getaran yang menyentuh jiwa mereka dan menambah keimanan mereka serta kedekatan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت
ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi tilawah yang sangat indah, menyentuh, dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Nur Syarifuddin Zaki. Dan kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada pembahasan kandungan surah dimaksud. Sebelumnya kita akan uraikan dulu dari penamaan atau penjelasan singkat dari surah Al-Fajr, kemudian juga latar belakang turunnya surah ini, tempatnya di mana, dan korelasinya tentu dengan kandungan surah-surah pada surah sebelumnya ataupun korelasi dengan surah setelahnya yang terdapat dalam 30 ayat di dalam surat dimaksud. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surahnya surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Baik teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa surah ini terletak di urutan ke-89 pada urutan surah-surah di Mushaf Al-Quran. Seperti disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara surah-surah yang diturunkan dengan urutan surah-surah setelah seluruhnya sempurna. Yang dimaksudkan perbedaan di sini adalah surah-surah yang turun berdasarkan sebab-sebab terjadinya atau pemicu surat itu diturunkan karena ada kejadian tertentu atau karena merespon hal tertentu atau karena adanya pedoman yang harus dipenuhi oleh Nabi untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan pedoman itu pada saat surah diturunkan. Dan indahnya setelah tuntas keseluruhan surah dan ayat-ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada malaikat Jibril untuk memberikan petunjuk pada Rasulullah, mengurutkan semua ayat itu dalam surat-surat yang tersusun pada urutan mushaf seperti yang kita dapatkan saat ini. Dan pada saat tersusun itulah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, maka seluruh gabungan surah-surah itu menjadi manhaj berkehidupan. Ini yang dimaksud diantaranya Quran, surah yang ke-5 itu teman-teman sekalian, di ayat yang ke-48 ketika Allah menyampaikan walikulli ja'alna syir'atan wa minhaja, dan bagi seluruh umat yang berkehidupan itu diberikan kemudian syariat, jalan untuk mendekat kepada Allah dalam konteks ibadah, serta manhaj, pedoman berkehidupan. Nah, Al-Quran itu adalah wahyu sekaligus manhaj, pedoman yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada umatnya sampai dengan kita dan terus sampai dengan kehidupan berakhir, agar bagaimana menjalani kehidupan di bumi ini sukses, bahagia, dan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ditempatkan dalam urutan mushaf ini, surah Al-Fajr menempati urutan ke-89. Sekalipun turunnya surah ini adalah setelah turunnya surah Al-Lail. Jadi setelah turun surah Al-Lail, dalam fase-fase turunnya Al-Quran di awal-awal periode, turunlah surah Al-Fajr. Setelah sempurna, urutannya berada di urutan ke-89.
Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan dulu kepada bagian pokok dari 3 hal yang kita bahas seperti sebelumnya. Yang pertama adalah aspek tempat turunnya surah ini, yang nanti menandai juga kandungan-kandungan pokok yang terdapat di dalam surah ini, tempat turunnya surah. Baik, seperti diketahui bahwa surah Al-Fajr termasuk dalam rangkaian surah-surah yang terdapat di dalam juz' amma. Ya, juz' amma seperti pernah kita bahas di pertemuan bahkan sebelum Ramadan, disebut juz' amma karena surah-surahnya umumnya, amma itu umumnya diketahui oleh kalangan-kalangan awam, sehingga mudah kemudian untuk dibacakan, dipelajari dan digunakan dalam ibadah-ibadah ritual seperti sholat. Keumumannya itu banyak didapati dan diakses secara mudah oleh masyarakat luas. Nah, di surah Al-Fajr ini teman-teman sekalian, seperti pada umumnya surah-surah juz' amma, ya secara umum, secara garis besar, turunnya rata-rata berada di Mekah atau dalam pendekatan ilmu Al-Quran diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi seperti surah Al-Ghasyiyah, surah Al-Fajr termasuk golongan surah Makkiyah, ya, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menunaikan hijrah dari kota Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa karakteristik surah-surah Makkiyah itu, yang pertama, dari sisi sosial kemasyarakatan, ya, terlebih dari segi kuantitas atau jumlah umat Islam yang berkehidupan pada masa itu berada dalam kondisi yang masih minoritas. Ya. Ini yang sudah kita bahas, jadi tidak perlu kita uraikan kembali. Yang kedua, ya, ini juga menunjukkan kesan di surah-surah yang ciri khasnya terkait dengan Makkiyah, rata-rata surahnya penguatan pada aspek akidah, pada aspek keimanan, ya, yang memberikan kesan bahwa sekalipun tinggal di tempat yang keadaan muslimnya minoritas, maka jangan sampai akidahnya, keyakinan terkuatnya sebagai insan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala luntur, hilang, yang diikutkan pada budaya-budaya atau pengaruh pemikiran setempat yang menjadikan keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi luntur atau hilang seketika. Ini sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Nah, yang ketiga teman-teman, ini yang sangat menarik untuk kita turunkan juga. Di surah-surah Makkiyah ini karakteristiknya juga menjadi menarik karena menyoroti perilaku masyarakat jahiliyah yang orientasi kehidupannya itu banyak sekali menekankan pada aspek materialistik. Ya. Jadi mereka pada umumnya, teman-teman sekalian, gaya hidupnya senantiasa mengejar kehidupan dunia. Jadi parameter kehidupannya itu kesuksesan duniawi. Ya, bahkan di ayat sebelumnya pernah kita bahas ketika mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, di Al-Jathiyah itu, dan tidaklah yang mampu mencelakakan kami atau menghilangkan kesempatan kami berkehidupan kecuali masa hidup kami saja. Jadi sepanjang masih bisa hidup, ya optimalkan apa yang bisa diraih, kekayaan, kesuksesan, kemudian juga ya bisa pesta-pesta, kemudian juga bisa foya-foya dan seterusnya. Sehingga di karakteristik kehidupan mereka itu ada 4 pada umumnya yang mereka kerjakan. Yang pertama, ada yang mengejar harta benda dengan berdagang, ya, maka mereka dikenal dengan kalangan tajir atau tujar jamaknya. Maka mereka merantau ke sana kemari untuk mendapatkan satu harta benda yang nanti akan dipamerkan, ya, pada hari yang disebut dengan Yaumul Arubah, hari yang ke-6. Jadi mereka beraktivitas, nanti Yaumul Arubah mereka berbangga diri, naik ke pusat-pusat hiburan disebut dengan aswaq. Ya, ada suku Uqad, suq Dumatul Jandal, nanti puncaknya mereka akan lakukan di Jabal Qubais yang dekat Ka'bah. Siapa yang hartanya paling banyak, paling unggul, dia yang punya kedudukan. Nah, yang punya kedudukan ini nanti punya kebijakan-kebijakan. Bahkan mereka nanti ditempatkan satu tempat seperti parlemennya. Yang sekarang kalau ada Hotel Hilton yang lama itu, ya dekat ke arah Masjidil Haram, ya ada depannya ada kipas angin, toilet, depannya lagi, ya ada satu kipas angin lagi, yang dekat tempat wudhu yang di luar. Nah, itu di situ letak parlemen Quraisy pada masa itu. Nah, mereka yang merasa punya kedudukan, ya mereka merasa yang bisa menata kota dan sebagainya. Ada di antara mereka yang aktivitasnya ya gemar bersyair, para pujangga.
Ya, sampai nanti turun surah Asy-Syu'ara itu untuk menggambarkan bagaimana kegiatan mereka yang ke lembah-lembah, cari inspirasi, sehingga aktivitasnya begitu saja. Ya, hanya untuk menuliskan lirik-lirik, hal-hal yang bermanfaat akhirnya tidak banyak dilakukan, sampai lupa dengan diri sendiri, yang penting dapat inspirasi. Ya, kadang-kadang mereka juga mencoba melakukan ritual untuk bisa mendapatkan inspirasi dari jin-jin dan seterusnya. Nah, itu pekerjaan para pujangga. Nanti kita akan dapati di penghujung surah Asy-Syu'ara itu. Kemudian ya sama juga seperti yang tadi, nanti akan ikut perlombaan di Yaumul Arubah, mereka berpesta, yang paling hebat nanti 7 pertama itu akan dituliskan hasil syair mereka, kasidah mereka, ditulis dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah, kan? Nah, pun demikian yang ketiga nanti ada para dukun yang aktivitasnya dalam sepekan tuh mencari jimat-jimat, kemudian mencoba ya melakukan klinik dan sebagainya. Itu akan ditampilkan pula di hari yang ke-6, Yaumul Arubah. Siapa yang hebat, nah itu yang akan jadi acuan. Jadi para golongan pertama, kedua kadang-kadang berkonsultasi dengan mereka untuk memulai aktivitasnya. Yang keempat nanti ada tukang sihir yang jasa mereka seringkali digunakan ya oleh golongan-golongan sebelumnya ya untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka yang tidak disenangi. Nah, 4 aktivitas inilah yang berkehidupan mereka gunakan untuk bisa mendapatkan capaian-capaian materialistik keduniaan. Jadi ukurannya ini saja. Jadi tidak kenal nilai-nilai kebaikan, nggak kenal moral. Karakter moralnya itu, moral hazardnya itu seakan tidak muncul. Yang penting saya harus unggul. Jadi kehidupannya seperti mendekati kepada kehidupan-kehidupan hewani. Yang paling tinggi menerkam yang paling bawah. Yang kuat menerkam yang lemah. Jadi yang hebat naik ke atas, yang tertekan ya tertekan. Perbudakan, maksiat, saling ya bukan hanya sekedar mengejek, tapi menyingkirkan, menyungkurkan, saling bunuh, berzina, dan sebagainya. Dan orientasi kehidupannya ini. Nah, sehingga ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kesan. Ini cahaya baru gitu ya. Ya, di ketika suasana sedang gelap seperti tadi itu, gelap dengan kemaksiatan, gelap dengan keburukan dan sebagainya, ada satu cahaya. Cahaya yang membelah kegelapan malam, ya kan? Jadi yang gelap dibelah, muncul cahaya, memberikan kesan inilah sinar-sinar awal kebaikan, sinar awal kemuliaan yang akan memecah segala kegelapan, mengeluarkan orang-orang dari keburukan, kegelapan, menuju cahaya-cahaya kebaikan. Minadh dhulumati ilan nur, dari satu yang gelap menuju cahaya-cahaya kebaikan, kemuliaan. Nah, pembelah dari kegelapan, cahaya yang membelah gelap sehingga muncul suasana terangnya, secercah yang memberikan kepada kita sinar-sinar panduan berkehidupan, itu disebut fajar dalam bahasa Arab. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita mendapati fajar atau waktu fajar, bukankah cahaya pertamanya membelah kegelapan malam? Sehingga dengan cahaya itu kita bisa menyaksikan yang terang, mampu membedakan benda-benda, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, jalan yang benar, petunjuk yang benar, petunjuk yang salah. Demikianlah surah ini turun untuk memberikan gambaran bahwa ada cahaya yang dibawa oleh Islam yang akan membelah semua aktivitas kegelapan yang terdapat dalam kehidupan jahiliyah. Untuk menuntun mereka pada cahaya-cahaya kebaikan, untuk menuntun mereka pada cahaya-cahaya kemuliaan. Dengan itu mereka bisa membedakan, ini loh yang baik, ini loh yang tidak baik, ini yang benar, ini yang salah. Ya, ini yang diikuti, ini yang harus ditinggalkan. Maka demi itulah kemudian di 5 ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesan mendalam, bahkan seluruh huruf akhirnya sama dengan menggunakan huruf ra, gitu kan? Wal fajr, walayalin 'ashr, wasyaf'i wal watr, wal-laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, jadi kalau kita balik dari ayat yang kelima dulu penafsirannya, hei orang-orang yang telah diberikan akal. Ya, aku bersumpah kata Allah, kan? Demi akal yang aku telah berikan kepadamu untuk berfikir. Jadi di situ akalnya disebutkan dengan kata hijr, teman-teman sekalian. Ya, hijr itu artinya sesuatu yang mencegah dari sesuatu yang buruk, gitu kan? Makanya ada surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 itu, dan inti ayatnya nanti diantaranya ayat ke-40. Ya, ketika mencegah godaan-godaan setan. Jadi membuat sebuah benteng, yang dengan benteng itu setan tak sanggup untuk menembus, untuk menggoda diri kita agar terjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya benteng yang kuat dibangun. Ya, illa ibadakal mukhlasin, kan? Kalau dalam bahasa Qurannya, ya setan berusaha menggoda dari kanan, dari kiri, depan, belakang, dan ada satu yang nggak sanggup digoda, satu yang nggak sanggup ditembus. Dia tetap menggoda, cuma nggak tembus. Siapa itu? Itu di lisan setan sendiri. Ya, dan diinfokan kepada kita. Allah dengan sifat sayangnya, kasihnya menekankan. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang kuat, yang dekat. Mukhlas itu yang membangun kedekatan dengan Allah.
Kalau berusaha mukhlis, kalau sudah terasakan kedekatan yang disebut dengan mukhlas. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia punya benteng yang bisa memfilter dia dari godaan-godaan setan. Sehingga dia tetap terhubung dengan Allah. Nah, ini hijr. Nah, di antara yang Allah berikan kepada manusia untuk mengkonstruksikan semua jenis kegiatan yang mampu mendekatkan dia dengan Allah, sehingga menutup semua hal-hal yang buruk, ya kan? Itu adalah akalnya. Nah, akal ini fungsinya sebagai hijr. Makanya saat kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, akal kita kan mengkonstruksikan, merumuskan pikirannya, bisa mencerna. Oh, ini yang baik, ini yang buruk, ya kan? Oh, ini bekerja dengan halal ini baik, korupsi itu buruk, gitu kan? Mencuri itu buruk. Kita bisa membedakan dengan akal itu. Nah, maka dengan anugerah akal yang telah Allah berikan, kita diminta berpikir. Ya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Aku kata Allah akan bersumpah. Ya, dengan beberapa hal yang kalau kamu punya akal, mencerna semua itu, maka dengan akalmu engkau pasti bisa menilai mana segala yang baik, mana segala yang istimewa. Maka diurutkan dulu beberapa hal yang biasa kita dapatkan. Wal fajr. Yang pertama adalah tentang bagusnya, istimewanya fajar. Ya kan? Bagaimana keadaan fajar itu sangat didambakan, sehingga yang tadinya gelap, kalau dulu kan nggak ada lampu sama sekali, gitu kan? Penerangannya bergantung kepada apa? Kalau nggak rembulan di malam hari didapatkan, tapi sebagian tetap masih gelap, siang harinya adalah mentari. Maka ketika kegelapan dirasakan dan diharapkan kemudian ada aktivitas yang bisa terlihat, maka cahaya itu memberikan bimbingan. Ya, sesuatu yang terang, sesuatu yang baik. Maka wal fajar, demi segala kemuliaan di waktu fajar. Ya, oksigen didapatkan, udaranya enak, gitu kan? Kemudian juga cahaya mulai datang, semua kenikmatan dirasakan. Makanya kalau keluar di waktu fajar setelah sholat subuh itu, kan udaranya lain kan, suasananya lebih enak kan. Nah, seperti engkau bisa merasakan enaknya itu yang dicerna oleh akalmu. Walayalina asyar, dan keistimewaan di 10 malam-malam. Tafsirnya di sini ada yang mengatakan terkait dengan 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan adalah terkait dengan malam-malam terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Ya, yang orang berakal pasti bisa merasakan. Ya, kata Quran itu kalau kamu bisa bedakan, lain kan 10 terakhir Ramadan itu rasanya, ya kan? Lain kan pada saat mau menjelang Idul Adha itu rasanya, ya, akal kita bisa membedakan kan? Ya, wasyaf'i wal watr, hitungan-hitungan ganjil dengan genap yang hari-hari kita lalui, walaili idza yassar, yang orang beraktivitas sampai melalui berbagai macam kehidupan dalam setiap malam dia merenung. Kalau kita punya akal, bukankah setiap malam sebelum istirahat, kadang-kadang secara refleks kita merenungkan aktivitas, apa yang telah berlalu, ingin kita tata lagi. Nah, seperti engkau melakukan itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, merasakan keistimewaan itu karena petunjuk yang Allah berikan lewat akalmu, maka sama persis apa yang engkau alami dalam berkehidupan. Hanya untuk mencari materi saja, renungkanlah perbandingan berikut, kata Allah. Maka diturunkanlah dari ayat yang ke-6 itu sampai dengan ayat ke-14. Dan yang paling menarik, nanti kalau kajian filologi lebih mendalam lagi secara detail, di luar aku suka, kita bisa bahas. Ujungnya itu semua dal. Ya, kecuali nanti yang ke-13 pakai ba dan masuk ke dal lagi, dan ba dengan dal itu dekat sekali, ya, dekat sekali antara dal dengan ba, gitu. Itu akan dekat sekali baik dari ujungnya dan termasuk dalam qalqalah juga kan kelimanya itu qaf ta ba jim dal, gitu kan? Maka ayat 1 sampai 5 nanti ujungnya dapatkan ra, ayat 6 sampai 14 ujungnya didapatkan dal, dan khusus di ayat ke-13-nya nanti ya menggunakan ba. Nah, secara cepat karena kita singkat sekali membahasnya, 6 sampai 14 diminta berpikir, apa yang kamu mau cari dari materi ini? Mau sehebat apa? Ya, dulu ada kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil 'imad. Hei orang-orang jahiliyah, hei kalian semua yang hidup sekarang ini, apa kalian sehebat orang yang pernah hidup komunitas yang mereka badannya gede-gede, ya, kuat-kuat, kekuatannya dahsyat, kemudian menguasai berbagai macam wilayah, bisa bangun berbagai macam arsitektur yang megah dan sebagainya, yang kalian gak bisa bangun sekarang. Oke? Kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Hancur. Ya, sedangkan kalian gak punya kekuatan seperti mereka. Bangunannya gak sehebat mereka. Terus pengen mengejar sesuatu yang lebih rendah dengan mereka. Mereka saja hancur dengan perbuatan begitu, apalagi kalian. Ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan kaum Thamud. Ya, Allah turunkan lagi. Coba lihat kaum Thamud, dari Ad, dari Thamud, di Madain Saleh itu, ya, dan seterusnya, bagaimana kehebatan mereka bisa memahat di gunung-gunung dan seterusnya, yang sampai masuk dari Ula sampai ke Petra itu kan, ya, Anda bisa lihat tuh bagaimana pahatan-pahatan mereka, indahnya sampai dengan sekarang bisa disaksikan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka semua menjauh dari Allah,
berperilaku maksiat, hanya mengejar dunia, keindahan, kehebatan, kekuatan, tidak berarti apa-apa. Termasuk Firaun yang kisahnya abadi sampai dengan kini. Bala tentaranya, penasihatnya yang hebat juga, ya hasil karya megahnya piramid sampai sekarang masih bisa kelihatan, banyak di research. Tapi ketika angkuh, merasa diri hebat, merasa diri yang paling berkuasa, ya punya kedudukan, punya uang, punya kekuatan, sehingga merasa berbuat ya semaunya saja. Ya kejar-kejaran dalam urusan dunia, lupa dengan akhirat. Ayo silahkan kejar terus apa yang mau dikejar. Pada akhirnya apa? Semua akan ditinggalkan. Kalau bukan ajalmu tiba meninggalkan dunia, atau semua dunia yang kau cari itu meninggalkan kau duluan. Maka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kalangan orang-orang pada masa itu dengan turunnya ayat-ayat ini. Ayo sadar apa yang mau dicari. Pada akhirnya kan akan berpulang. Pada akhirnya akan wafat juga. Kenapa menyibukkan diri pada sesuatu yang telah diatur? Rezeki itu sudah diatur. Ya, ayat 15 sampai dengan 16. Kalau tidak Allah berikan bekal yang cukup banyak untuk ibadah, ini poinnya. Sehingga engkau berkata, Tuhanku memuliakan aku. Atau dicukupkan. Jadi nggak ada yang kurang. Dicukupkan sesuai kadarnya. Ya, yang menjadikan engkau bisa mengejar ibadah itu tata kelola kehidupan supaya nggak capek lewat skema yang lain. Ya, jadi untuk apa engkau berebut mengejar rezeki sampai saling menyakiti orang lain? Ya, ada yang sampai membunuh, ada yang berzina, ada yang korupsi, ditarik ke dalam nuansa kita sekarang. Hei engkau yang banyak mencari dunia tuh, yang sampai dengan itu tega menyingkirkan orang lain, tega kemudian menyerang orang lain, tega mengkondisikan berbagai hal yang bisa menyebabkan banyak sekali perpecahan, banyak sekali pertikaian hanya untuk mengejar sesuatu yang kau akan tinggalkan. Toh dulu banyak orang lebih hebat daripada engkau, lebih kuat daripada engkau. Apa sih yang mau kau cari? Pada akhirnya engkau meninggal juga. Pada akhirnya engkau akan wafat dan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Apa yang mau dicari? Kalau cuman pengen maju, kalau cuman pengen kuat, kalau cuman pengen punya pengaruh. Tuh, sudah ada Firaun sebelumnya. Sudah ada kaum Ad, sudah ada kaum Thamud. Sekarang kau pengen tiru dan kau lebih lemah daripada mereka. Di mana akalmu ini? Hijr. Di mana petunjuk yang telah Allah berikan kepadamu untuk berpikir? Ya, sedangkan masalah rezeki sudah tuntas selesai. Cuman kadang-kadang manusianya saja yang merasa selalu tidak cukup. Ketika Allah kasih lebih untuk ibadah, ya digunakan untuk foya-foya. Ketika Allah cukupkan supaya nggak banyak pikiran, mikirin ini, mikirin itu, gitu kan? Mikirin berbagai hal lagi, dicukupkan oleh Allah supaya yang cukup itu membuat Anda gampang ibadah, gampang beraktivitas, ya. Tapi kadang-kadang kesimpulannya keliru. Rabbi ahanan. Kayaknya Allah sedang nggak suka sehingga rezekiku ditahan. Anda pengen mencari sesuatu sementara di tabungan aja masih banyak. Belum dipakai. Supaya nggak ribet nanti dunia atau bahkan akhiratnya saat dihisab dicukupkan. Itu aja masih mengeluh. Yakinlah satu saat kau akan pulang. Kalau masih seperti ini, maka ancaman-ancaman yang ditebarkan lewat dahsyatnya neraka itu akan ditampilkan. Hati-hati. Jangan sampai dari sini engkau mengelola harta salah. Ya, mohon maaf untuk anak yatim gak ada perhatian, ayat 17 sampai dengan 18-nya itu. Ya. Kemudian jarang bisa berbagi, dikasih lebih, sendirinya aja sudah berlebih. Ya, makan harta sudah miliaran, triliunan bahkan. Allahu Akbar. Ya, sendirinya saja nggak akan cukup sampai dia meninggal aja mungkin masih banyak ada tersisa. Untuk keturunannya pun masih banyak. Masa untuk berbagi dengan sekitarnya belum mampu? Ya kan? Memperhatikan orang-orang yang bahkan mensupport dia supaya ada di puncak itu, dia nggak peduli dengan itu. Hah? Apa yang kau akan dapatkan dengan itu semua? Baik, maka ayat-ayat berikutnya memberikan kesan kepada kita sampai tiba di ujung-ujung yang akan Allah janjikan kepada kita. Kalau engkau masih bertahan dengan ini, maka silahkan rasakan nanti penantian saat engkau berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada neraka yang akan mengancam. Ya, dan kalau engkau belum sadar, minimal coba rasakan. Satu saat kau pasti akan pulang. Maka berharaplah jalan pulangmu, saya lompat cepat ke ayat 27, teman-teman sekalian. Sampai dengan 30 ujungnya. Maka berharaplah jalan pulangmu adalah jalan terbaik untukmu. Jalan yang membahagiakan. Jalan yang mendamaikan. Jalan yang melahirkan kesan-kesan inspirasi kebaikan dalam berkehidupan. Semua ini kalau kita satukan dengan bahasa yang singkat, penutup yang terbaik, yang menginspirasi, yang melahirkan kedamaian, kebahagiaan, disebut dengan husnul khatimah. Maka dipanggillah orang-orang ini pulang dalam keadaan yang tenang. Dia berusaha berpikir dengan akalnya, iya betul juga. Sampai kapan mau begini? Toh semua akan ditinggalkan. Toh semua akan kembali.
toh semua akan dihisab, dan saya menginginkan hisabnya ringan, legasi dunianya berhasil, maka dia berpikir untuk berubah dengan akalnya. Dalam keadaan tenang itulah dia ibadah, dan dalam keadaan itu dia dipanggil pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, yang sudah berubah dari yang kurang baik jadi bagus, dari jahiliyah jadi khairul ummah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang kepada Rabb pemilik jiwamu itu dengan segala bentuk kebaikan yang Allah telah ridhai, engkau pun ridha dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ayo cepat menjadi bagian dari hambaku ibad, wadkhuli jannati, dan bersiaplah untuk menempati surga yang telah aku siapkan segala keindahannya untukmu. Maka hamba-hamba Allah yang berpikir untuk berubah dari fokusnya hanya untuk materialistik dunia, mengejar kedudukan, mengejar harta benda, mengejar berbagai hal yang mungkin dia rasakan bisa menambah derajat dia dalam konteks kehidupan sosial dunia, dia berubah, ingin mendapatkan pandangan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya dirubah oleh Allah menjadi hamba yang taat, orang yang membangun kedekatan dengan Allah, ibad yang disiapkan jannah untuknya. Teman-teman, itulah surah Al-Fajr. Dan pada akhirnya surah Al-Fajr membimbing kita untuk mendapatkan cahaya Rabbani, yang dengan cahaya itu kita bisa berpikir untuk merubah cara hidup kita supaya lebih dekat dengan Allah, supaya dunianya nyaman, wafatnya tenang, dan berakhir dengan husnul khatimah. Dan lebih tepat rasanya Ramadan ini untuk merenungkan berbagai perjalanan kehidupan yang telah kita lalui untuk mendapatkan berbagai petunjuk yang telah Allah hadirkan melalui kemuliaan Rasulullah SAW. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratal mustaqim biqudwati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui teman-teman dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat menjalani siam Ramadan kali ini. Teman-teman, izinkan kami menyampaikan update terkait dengan pembangunan pesantren Wira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman bisa lihat beberapa titik yang kita bangun bersamaan, fasilitas-fasilitas yang akan digunakan teman-teman yang belajar di Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Alhamdulillah, ada beberapa yang telah tuntas diselesaikan bangunan secara fisikal seperti guest house, teman-teman bisa lihat wujudnya. Kemudian juga ada yang sudah insya Allah 99% seperti ruang kelas untuk unit pertama. Namun juga ada yang masih bertahap, ada yang masih 60%, 70%, dan juga ada yang masih 75%. Ada beberapa yang belum kita bangun. Alhamdulillah saat ini kita ingin lakukan speed up pada masjid, percepatan pembangunan, agar lantai yang pertama bisa digunakan untuk i'tikaf, kemudian juga asrama yang akan kita optimalkan, sehingga di tahun ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah bisa digunakan, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua aset-aset di pesantren ini, bahkan tanahnya, semua jengkal, bahkan gedungnya, bahkan semua fasilitasnya itu bernilai wakaf. Tidak ada yang memiliki dari kami hanya mengelola saja, dan semua diniatkan sebagai wakaf untuk bisa meninggikan nilai-nilai kebaikan dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih membersamai program wakaf ini. Masih terbuka bahkan di Ramadan kali ini. Jika Anda memang memiliki agenda untuk berwakaf, dipersilahkan ada di rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 11144444142. 111 3 kali satunya 4444 4 kali 4-nya 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Teman-teman, insya Allah semua ini sekali lagi akan kita niatkan sebagai wakaf
Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datang santri-santri formal, kita akan isi dulu dengan kelas-kelas mira sesuai dengan undangan-undangan yang seringkali saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga dinilai ibadah oleh Allah, dan semoga sempurna niat kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berwakaf. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.